podcastnya Anak Data. Kembali lagi bersama aku Nadla Juelia yang akan menemani waktu kalian selama 15 menit ke depan untuk membahas seputaran sains data. Nah, kali ini aku bersama narasumber yang gak kalah seru nih dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu dosen muda sains data. Siapa dia? Mari kita kenalan. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalkan? Ya, saya Ardika Satria, dosen Sains Data Institut Teknologi Sumatera. Nah, Pak Dika ini merupakan salah satu CEO Project Science Data, benar begitu Bapak? Ya, Nah, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita membahas mengenai Project Science Data itu apa, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan jangan lupa siapkan makanan minuman untuk menemani waktu kalian sambil menonton ini. Oke, langsung aja. Yang pertama kita tanya-tanya nih mengenai apa itu Project Science Data. Mungkin dari Pak Ardika sendiri bisa langsung nih dijelaskan apa sih itu Project Science Data ke teman-teman semua ini. oh ya, Project Sains Data itu merupakan platform belajar, di mana platform belajar ini bisa untuk berbagai ilmu multidisiplin ya. Nah, platform belajar ini bisa mewadahi beberapa ini ya eh, ilmu-ilmu ya seperti ilmu sains, ilmu data, dan juga kita akan berfokus kepada perkembangan sains data itu sendiri. Seperti itu. Berarti ini tuh menyangkut tentang sains data banget ya Bapak. Ya, Banyak hal-hal yang kita banyak pelajari mengenai sains data. Nah, tapi saya penasaran, apa aja nih yang dilakukan di Project Sains Data? sejauh ini kita banyak ngelakuin kegiatan positif kayak rutinitas ngerjakan ini ya, training, exercise tentang bagaimana menyelesaikan data science, dan kita juga eh, cari problem yang dimana problem itu berkaitan dengan real world dan real problem yang kita pecahkan menggunakan metode sains data. Nah, itu bisa jadi masukan-masukan yang penting ya, karena beberapa anak sains data itu hanya fokus ke berbagai teori ya, kita lebih ke praktiknya dan teknisnya gitu. Mm-mm. Ya. Terus kalau untuk project-project nih, pasti kan udah banyak project-project yang dilakukan di Project Science Data ini. Boleh nggak Pak dikasih tahu nih apa aja project-project yang udah jalan nih di PSD ini? Oh iya, PSD ya. Hmm, Berprojectnya banyak sih. Kalau bisa dilihat di laman websitenya itu Science Data NLP atau Machine Learning, itu ada list-listnya, dan itu memang udah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kayak eh, itu jangkanya dari pandemi kemarin, jadi data-datanya nanti akan diupdate terus gitu. Nah, kita udah melakukan berbagai pengolahan data ketika pandemi. Nah, itu seperti COVID-19, terus juga tentang NLP ya, tentang sentiment analysis, dan berbagai contoh-contoh ini project-project kecil, dan dari skala kecil sampai skala besar gitu di project science data. Jadi ya kita menyesuaikan juga sih. Kadang kalau project kecil itu kita ngerjakannya singkat ya, tapi kalau yang skala besar ya tergantung. Nah, kadang kita musiman. Nah, tadi Bapak tuh bahas tentang COVID-19. Tapi saya ini penasaran, sejak kapan sih PSD ini didirikan gitu? Oh iya. Ya, ini sejak tahu ide dicetusnya website ini tuh sejak 2020, 2021, tapi itu belum terrealisasi. Nah, baru terrealisasinya itu tahun 2022. Nah, tahun 2022 itu saya mencoba mengajak kaula-kaula muda di mana yang bermajornya di sains data itu bergabung untuk di project science data. Nah, kita akan membahas project-project di mana project-project itu lebih mengasah skill dan kemampuan kita gitu, seperti mengasah hard skill yang biasanya kita dapatkan yang kita maaf ya biasanya tidak didapatkan di perkuliahan gitu ya. Karena kan kalau di perkuliahan itu biasanya lebih ke teori, terus juga cara-cara
metodenya gitu. Dan kalau kita belajar secara community itu kita bakal mendapat banyak insight gitu, dan kita bisa saling tukar pikir bagaimana pengetahuan kita bersama gitu antara individu dan individu yang lainnya. Dan akhirnya saya pengen ini tuh menjadi sebuah platform belajar dan juga menjadi sebuah komunitas belajar yang besar gitu. Khususnya memang anak sains data, tapi nggak menutup di semua, di sains, komputasi atau dan lain-lain. Berarti sejauh ini tuh udah banyak orang yang bergabung loh Pak. Kira-kira udah berapa banyak nih orang yang bergabung di PSD ini? Dulu sempat pas booming banget itu di tahun 2023 ya, awal. Itu kita sampai 600-an member ya, ya. Hampir 600, dan itu ya talk aktif ya. Saya pengennya talk aktif dan ingin mengadakan event-event yang memang mingguan. Tapi memang dari arah tujuannya itu kita masih belum bisa kuat gitu ya, karena banyak perumusan-perumusan yang memang kayak saya sebagai founder pengennya punya pendapat-pendapat dari mereka bagaimana menentukan nasib sebuah komunitas gitu ya. Jadi lebih fleksibel intinya. 600 orang banyak betul nih yang daftar. Nah, mengenai 600 orang nih, nah saya juga pengen tahu banget nih bagaimana cara bergabung di PSD. Mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran nih bagaimana cara bergabungnya Bapak. Boleh dikasih tahu Bapak? Kalau sekarang nih udah apa ya, zamannya website dengan menggunakan ini ya, website modern gitu ya. Saya udah menyarankan untuk bergabungnya di ini saja, di website projectsciencedata.com. Tapi kalau jika ingin menjadi tim intinya, nanti kita akan mengadakan opreknya gitu. Jadi nanti akan diumumkan, terus nanti mendaftar, kita akan ini ya, berikan beberapa tanya jawab gitu ya, wawancara seperti itu. Berarti opreknya nih kira-kira kapan Bapak? Wah, kayaknya nggak bakal lama sih, deket lagi. Deket-deket ini. Iya. Oke, pantengin ya terus teman-teman. Itu dari website kan Pak? Yes, Oke. tentu saja. Bergabung dulu di websitenya, nanti kita buat aja karya yang bagus, nanti tiba-tiba kalian akan dihubungi untuk Oke. menulis, untuk melakukan project atau lakukan project-project besar. Biasanya ada ini ya, penarikan-penarikan karya gitu. Oke. Terus yang dapat bergabung nih siapa aja kira-kira Bapak? Kira-kira anak sains data doang atau boleh umum ini? Ya boleh, tentu saja boleh, yang ingin belajar sains data lebih dalam atau tentang teknologi AI dan juga teknologi kuantum tentunya yang mungkin di masa depan yang masih samar ya. Juga tentang sains saja, konsepnya, matematikanya itu juga nggak apa-apa. Kalau masalah target umur itu boleh terserah atau ada batasannya gitu Bapak, Nggak ada sekian ke sekian? nggak ada. Nggak ada. Berarti bebas aja gitu. Ya bebas. Oke, teman-teman kalau yang punya keahlian di di project-projectnya Bapak ini boleh segera daftar ya. Terus nih, target membuat project sains data nih. Target kedepannya atau gimana Pak? Oh. Ada nggak? Rencananya saya lagi mikirkan untuk nasib project sains data ini berada di tangan siapa. Nah, saya pengen nanti ketika saya merekrut member baru dan itu jumlahnya cukup bagus gitu, saya ingin mereka menjadi menjalankan ini sebagai startup gitu. Jadi saya ingin mereka dilatih secara startup. Jadi target Project Sense Data adalah menjadi startupnya, leadingnya di Sense Data gitu, startup di bidang data. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk ini ya, belajar bagaimana mengelola startup, mengelola data-data yang baru gitu ya. Nah, kita punya startup sendiri gitu, seperti itu. Oke, itu rencana depannya membuat startup sendiri. Ya. Nah, Oke. Bapak ada nggak sih kira-kira cerita hal yang menarik nih tentang Project Science Data ini yang bisa dibagi nih ke kita-kita? Hal menarik ya, saya pikir dulu. Banyak ya hal menariknya, karena setiap kita ketemu itu ada hal-hal baru yang muncul di pikiran, ide-ide kita, kayak ngebahas metode ini bakal digunakan pakai apa ya. Maksudnya
kita bakal ngumpulin berbagai ide, terus ide tersebut kita satuin dan tiba-tiba jadi hal baru gitu. Nah, itu jadi novelty. Nah, itu menarik sekali ya kalau belajar secara kelompok gitu. Terus juga menariknya itu juga ini ya, eh, pas ketika kita ngumpul itu ada yang ini apa ya namanya ya, lupa saya. Banyak sekali ya, ya pokoknya mereka mengajukan, Pak bagaimana kalau kita membahas out the box nih, domain-domain baru gitu yang misalnya di luar angkasa, di sains data, di ini di dalam laut gitu. Nah seperti itu. Nah gitu jadi kayak wah itu suatu hal yang penemuan bagus gitu untuk dibahas, untuk keberlangsungan iklim di bumi misalnya gitu. Ya, bener. Iya. Nah, terus nih, Bapak ini kan sibuk banget nih. Iya. Nah, tapi Iya. ini ngatur tuh apalagi nih Bapak foundernya PSD nih. Bagaimana Bapak cara mengatur nih manajemen waktunya nih? Oh, biasanya saya manajemen waktunya ini dengan membuat daftar dulu sebelum saya melakukannya. Jadi kayak saya buat daftar hari ini. Nah, hari ini tuh akan melakukan apa saja. Dah, nanti saya buat dalam range waktu kapan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana dan mengukur kapasitas kita gitu. Hari ini kita bisa mengerjakan seberapa dan kita juga bisa mengatur waktu kita untuk istirahat, belajar dan jadi kayak work life balance gitu ya. Jangan karena itu penting, karena di usia muda ini kita harus investasi lebih banyak ini ya tentang bagaimana kesehatan itu paling utama lah, karena di masa tua nanti akan semua akan muncul kalau kita tidak bisa menginvestasikan kesehatan kita gitu ya. Nah, lalu nih, kan sains data ITERA ini angkatan 23 nih. Itu kira-kira udah ada yang bergabung belum Pak? Atau Wah, nih bagaimana jika mereka mau bergabung nih? sejauh ini udah ada. Udah ada? Heeh, Wah. dan mereka udah buat artikel itu, saya yang guide maksudnya yang saya bimbing itu mereka buat akun GitHub awalnya itu. Jadi akun GitHub ini penting, di mana akun GitHub ini sebagai sarana center dari mereka untuk melakukan project-project baru gitu. Jadi kalau misalnya anak sains data ya harus paham GitHub. Dan saya sarankan baca aja artikelnya tuh di website yang udah dibuat sama anak 23 ini. Banyak nggak Pak kira-kira mereka yang bergabung? Ada 10 orang ya. Lumayan juga sih. Mm-mm. Untuk masuk timnya. Hmm. Kalau untuk tim-timnya tuh tim apa aja tuh Pak? Ada di website sih ya. Ya kita dibagi, ada si ini yang produk, yang marketing, terus ada yang konten seperti itu. Terus ada yang bagian teknologi. Kenal Egi nggak sama Syahrul, Firdio? Nah itu bertiga teknologinya mereka, sama siapa lagi ya, anak ya Firdio, Egi, Cahrul. Itu bertiga. Nah, Bapak tadi bilang marketing nih. Kira-kira project ini tuh pasti menghasilkan uang ya, Pak? Kalau dilihat sih kita akan bersegmentasi ke sana karena melihat pasar sains data yang semakin besar, dan gimana kita juga bisa ini ya menggunakan jasa atau kita menciptakan produk gitu. Jadi kita menciptakan model baru. Nah, itu yang saya bilang ke anak-anak anggota dan ini ya, tim itu untuk buat saja dulu inovasi-inovasi atau ini ya penemuan-penemuan baru, sehingga nanti itu penemuan itu bisa jadi novelty dan kita jadikan produk, lalu kita jadikan hak cipta. Nah, jika ada perusahaan yang memakai hak cipta kita atau memakai produk kita, mereka kan bayar royalti ke kita berapa persen. Nah, itu sangat, di usia muda ini sangat ini ya, sangat menguntungkan sekali ya, profitable lagi. Kita hanya mikir apa yang inovasi baru, ide baru gitu. Nah, terus ini Bapak yang terakhir, ada nggak saran atau pesan dan kesan nih buat orang-orang nih yang mau join ke PSD ini? Ada nggak Bapak? Kesan dan pesannya, tetap semangat ya belajar, juga tetap semangat eksplor diri dan jangan sampai ini kelelahan ya. Itu aja.
Untuk pesan udah itu aja. Ya pesannya tetap semangat aja ya, Terus, belajar. Hmm. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau kalian mau join ke PSD, tadi kemana Bapak? Mengunjungi websitenya Ya. atau ada Instagram Ya, Instagramnya juga ada Project Science Data. Project Data. Oke, nanti segera dikunjungin ke Instagramnya ya teman-teman. Atau enggak kalian bisa langsung ke laman websitenya. Nah, mungkin itu aja dari aku dan Bapak Ardika. Terima kasih banyak Bapak sudah mau memberi ini materi-materi tentang PSD. Semoga PSD kedepannya akan berjalan lancar, amin. Dan kalian semua kalau mau daftar, monggo, silakan ya. Oke, mungkin sekian dari saya dan Pak Ardika. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.